Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan coba review kamera untuk Samsung Galaxy S21 FE. Handphone seri Fans Edition terbaru dari Samsung yang baru keluar di awal tahun 2022 ini. Sebelum ke pembahasannya, kita cek dulu untuk spesifikasi kamera di handphone ini. Untuk kamera di handphone ini pakai setup triple kamera, 12 megapiksel f1.8 OIS untuk kamera utamanya, kemudian 8 megapiksel f2.4 OIS untuk telefotonya, 12 megapiksel ultrawide, dan kamera depannya ada 32 megapiksel f22 untuk selfie kameranya. Lalu untuk spesifikasi handphone ini, dia pakai chipset Exynos 2100 5G 5 nanometer, GPU Mali G78MP14, RAM 8GB, internal storage varian 128 atau 256GB, One UI 4.0. Oke, kita lihat untuk user interface di kamera Samsung Galaxy S21 FE ini. Oke, di sini kita cek untuk user interface dari kamera Samsung Galaxy S21 FE. Untuk kamera di S21 FE belum saya rubah apapun. Jadi ini defaultnya. Di sini ada beberapa menu: foto, portrait, pengambilan one take atau pengambilan sekali gambar, kemudian ada video dan lainnya. Kita cek untuk fotonya terlebih dahulu. Untuk foto di atas ada menu pengaturan, flash, timer, framing, dan foto gerakan. Kemudian di sini ada filter. Kemudian di portraitnya, di sini juga ada menu-menu di atas yang hampir sama dengan menu fotonya. Kalau untuk portrait dia auto langsung masuk ke optical 3 kali zoom. Di sini juga bisa dipindah di defaultnya di 1 kali zoom. Kemudian kita masuk ke videonya. Untuk video maksimal di perekaman ada di 4K 60 fps untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Jadi untuk kedua lensa di depan dan belakang support 4K 60 fps, tapi untuk ultrawide dia cuma support di maksimal di 4K 30 fps. Kemudian untuk Super Steady dia support sampai cuma di Full HD 30 fps ya. Jadi misalnya untuk lensa, ganti-ganti lensa gimana Bang? Untuk ganti-ganti lensa bisa set aja di 4K 30 fps. Nanti kalau mau pindah di lensa ultrawide atau lensa zoom bisa langsung dilakukan saat perekaman. Lanjut, next kita ke menu lainnya. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada coretan air pro, kemudian panorama, mode makanan, mode night mode atau mode malam, video portrait, video pro, super lambat atau slow motion, kemudian gerakan lambat, kemudian hyperlapse dan gerakan ganda atau video ganda. Di sini kita cek untuk menu pro-nya. Menu pro-nya dia bisa sampai ISO maksimal di atau minimal di 50. Kemudian untuk di maksimalnya 3200. Untuk speednya dia bisa sampai 1/12.000 dan untuk low-nya dia sampai di 30 detik ya. Next, untuk white balance juga ada, fokus dan multi. Kemudian di atas ada menu untuk matrixnya. Kemudian di sini juga ada untuk menu kontrasnya. Kalian bisa atur-atur untuk kontrasnya. Kemudian masuk lagi, kita keluar, kita masuk ke menu gerakan super lambat. Jadi untuk gerakan lambat dia di set, tidak bisa di set untuk fps nya untuk gerakan lambat, tapi untuk gerakan super lambat dia di set bisa sampai sebentar, tidak ada keterangan di sini. Nanti akan saya tuliskan di kolom komentar atau di atas ini ya. Oke, demikian saja untuk user interface-nya di kamera Samsung S21 FE.
Langsung kita cek untuk kondisi banyak cahaya di kamera utamanya. Untuk hasilnya sih ciri khas flagship Samsung ya, ready to post untuk sosial media. Hasilnya detailnya bagus, dynamic range luas, tone warnanya yang mantap. Sangat bisa diandalin kalau mau post langsung di sosial media. Kalau untuk ultrawide di banyak cahaya sih hampir sama untuk kamera utamanya. Cuma untuk detailnya nggak setajam di kamera utamanya. Distorsi di samping-sampingnya juga nggak terlalu terlihat. Dari tone warnanya sih hampir sama. Cuma ada sedikit shifting antara kamera utama dan ultrawide. Tapi nggak begitu signifikan sih. Nggak jomplang seperti kebanyakan kamera-kamera di handphone lainnya. Sejauh ini masih oke dan ready to post untuk sosial media. Kemudian untuk hasil kamera tele 3 kali optical zoomnya, kalau untuk hasilnya nggak sesuperior S21 yang seri lainnya ya, karena kamera di handphone ini cuma pakai resolusi 8 megapiksel aja. Kalau untuk menurut saya sih masih oke, detailnya masih dapat, cuma untuk brightness-nya dia sedikit lebih ngangkat daripada lensa utamanya. Lanjut untuk selfie kameranya, udah flagship banget lah untuk hasil di banyak cahaya. Detailnya oke, dynamic range juga dapat tone warnanya juga ciri khas dari Samsung banget. Kalau urusan banyak cahaya nggak usah diragukan lagi ya, flagship banget lah untuk kamera di S21 FE ini. Nggak ada komplain kalau urusan hasil foto di banyak cahaya. Lanjut kita ke minim cahayanya. Sebenarnya sih untuk hasil kameranya sudah bagus di minim cahaya, tapi kalau kita teliti-lati masih ada noise dan detail yang mulai luntur untuk hasil di minim cahayanya. Pakai mode night mode agar hasil noise dan detailnya lebih baik lagi dan hasil fotonya jadi sedikit lebih sharpness. Kalau untuk tone warnanya sih untuk antara auto dan night mode-nya sedikit beda tapi nggak terlalu masalah. Kemudian untuk ultrawide-nya di minim cahaya, mode untuk night mode wajib kalian pakai di lensa ultrawide-nya. Kalau tanpa night mode hasilnya nggak rekomen sekali untuk kalian post langsung di sosial media. Tapi kalau pakai night mode hasilnya akan jauh lebih bagus daripada tanpa night mode. Lalu untuk selfie-nya di minim cahaya masih oke sih kalau hasil autonya, tapi untuk hasil yang lebih maksimal dan detail yang lebih terangkat mendingan nyalain untuk night mode di kondisi minim cahaya. Dan untuk mode portraitnya, sumpah hasilnya di banyak cahaya creamy banget. Untuk mode defaultnya dia langsung pakai di 3 kali zoom. Dan untuk hasilnya sudah rapi. Kalau untuk miss adalah masih. Tapi untuk di banyak cahaya, untuk missnya dia agak minim ya. Kemudian kalau di minim cahaya hasilnya masih rapi. Cuma untuk detailnya mulai berkurang. Tapi overall juga masih oke lah untuk kamera portraitnya. Kalau untuk mode makanannya juga bisa ngeboost hasil foto jadi lebih terlihat enak untuk disantap. Mantap lah untuk kalian foto-foto mode makanan dan langsung di post di sosial media kalian. Ada juga video portrait yang membuat hasil video bokeh layaknya kamera DSLR. Jadi belakang kalian bisa blur-blur begitu. Kemudian ada untuk perekaman ganda di handphone ini dan ini dia untuk contohnya. Dua kamera bisa aktif depan dan belakang. Oke, sekarang kita masuk ke hasil video di Samsung Galaxy S21 FE. Kalau di banyak cahaya hasilnya bagus di semua lensa dan stabilisernya jalan. Detailnya tajam, dynamic range juga luas. Hal ini juga berlaku di kamera depannya. Kemudian kita ke hasil video di minim cahaya. Untuk jitter sih masih ada ya, tapi nggak parah. Dan ada masalah lagi yaitu adalah flare tiap ada lampu di semua kameranya ya. Untuk stabilizer jalan, tapi kalau pakai mode super steady sih untuk hasilnya lebih stabil tapi jitternya juga lumayan banyak. Noise jelas ada di handphone ini. Untuk tone warnanya sih masih oke walaupun nggak superior kamera di banyak cahaya ya.
Ini story untuk Samsung S21 FE. Oke. Dan sekarang adalah kesimpulannya untuk hasil kamera di S21 FE kali ini. Kalau untuk keseluruhan hasil kamera di kondisi banyak cahaya, no komplain lah untuk hasil kamera di handphone ini. Hasilnya fleksib banget, tapi kalau udah di minim cahaya, kalian harus pinter-pinter ngatur kamera dan memanfaatkan fitur-fitur seperti night mode atau mode pro-nya di handphone ini. Walau untuk auto di minim cahaya juga masih oke sih kalau sekedar untuk di-post di sosial media. Oke, demikian saja untuk hasil review kamera di Samsung Galaxy S21 FE ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.